Datang seorang sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, amal apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala?" Maka Rasulullah pun menjawab, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi qawihu sultanu alwadihil burhanu al-mabsuti fil wujudihi karamuhu wa ihsanuh. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, terutama nikmat iman, Islam dan sehat wal afiah. Karena itu kita bisa melaksanakan daripada aktivitas kita kesehari-harian. Salawat dan salam senantiasa kita hadiahkan kepada sosok seorang manusia, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk orang yang mencintai daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dikumpulkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan hari ini kami akan membahas penjelasan tentang kitabus shalah, tentang berta'alukan di dalam shalah, yang mana di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salatu imanuddin, faman agamaha agamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Barang siapa yang mendirikan salat termasuk daripada tiang agama, yang mana ketika kita melaksanakan daripada salat suatu ibadah, yaitu melaksanakan daripada tiang agama Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang meninggalkan salat, maka ia termasuk adalah orang yang menghancurkan daripada tiangnya agama. Karena salat adalah suatu bangunan ataupun suatu tiang yang harus kita laksanakan. Maka kita sebagai umat Nabi Muhammad, seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, diharuskan untuk melaksanakan daripada salat tersebut. Datang seorang sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, amal apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala?" Maka Rasulullah pun menjawab, yaitu as-shalah. Maka kata Rasulullah, "Dirikanlah salat." Maka amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu mendirikan daripada salat. Yang mana salat ini adalah rukun Islam yang kedua setelah mengucapkan dua kalimat syahadat, yaitu mendirikan daripada salat. Setiap orang muslim diwajibkan untuk melaksanakan daripada salat tersebut. Yang mana dikatakan atau sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah seperti mana aku salat. Jadi ketika kita melihat daripada Rasulullah salat, maka kita pun dianjurkan untuk melaksanakan daripada salat tersebut. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga berkata, "Man hafadha 'ala salat kana lahu nuran wal burhan wan najah yaumal qiyamah." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menjaga daripada salat,
maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan cahaya dan kesuksesan di dunia maupun di akhirat. Yang mana musannif Al-Habib Abdurrahman As-Segaf mengatakan, menjelaskan di dalam kitabnya, yaitu as-shalah adalah ad-du'a. Yang mana salat itu adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menginginkan suatu hajat, maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ud'uni astajib lakum. Kata Allah Subhanahu wa taala, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Di sini salat termasuk daripada doa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu ketika kita menginginkan suatu hajat, maka berdoa dan salatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena salat kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita ingin dimudahkan urusan dunia maupun akhirat, maka perbaikilah di dalam salat kita. Kalau salat kita baik, insyaallah seluruh daripada urusan kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. As-shalah hiya aqwal al-af'al, awwaluha bitakbir wa akhiruha bitaslim. Salat ini adalah ucapan, af'al dan gerakan. Diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Kenapa? Karena aqwal, yakni ucapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, wal af'al, yaitu gerakan kita, yakni pertama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua kita berolahraga, yakni af'al, gerakan di dalam salat tersebut, yaitu mendapatkan dua faedah. Pertama, ketika kita melaksanakan daripada salat, kita memohon, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga dengan segala hajat kita Allah Subhanahu wa taala kabulkan. Dan yang faedah yang kedua, yaitu gerakan kita, olahraga. Badan kita sehat, jasmani maupun rohani, ketika kita melaksanakan daripada salat tersebut. Ketika kita salat, maka hati kita akan tenang. Ketika kita salat, maka hidup kita akan nyaman. Kenapa? Karena seluruh daripada salat tersebut memohon, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala biar Allah mudahkan segala urusan kita baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, marilah senantiasa kita memperbaiki daripada salat kita dalam keseharian, terutama di dalam 5 waktu. Kenapa seorang muslim diwajibkan untuk melaksanakan salat 5 waktu? Fi yaumin wa lailatin, yani dari pagi sampai malam. Maka sangatlah beruntung bagi orang yang selalu melaksanakan daripada kewajiban daripada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan siapkan surga di akhirat nanti. Kenapa? Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan juga, awwalu ma yuhasibun yaumul qiyamah as-shalah. Awal pertama kali yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu salat kita. Ketika salat kita baik, insyaallah seluruh daripada anggota kita insyaallah akan menjadi baik, baik dunia maupun akhirat. Karena salat ini adalah suatu ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang muslim, yang mana diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Isra wal Mi'raj, perjalanan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam melaksanakan daripada ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memohon kepada Allah untuk meringankan daripada salat tersebut. Karena di awalnya Allah Subhanahu wa taala perintahkan
bagi seorang muslim, yaitu 50 waktu salat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memohon, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meringankan daripada 5 waktu menjadi 5 waktu. Maka kita menjadi umatnya Nabi Muhammad sangatlah beruntung, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meringankan daripada salat yang dulunya 50 waktu menjadi 5 waktu. Di sini as-shalah mafruḍah fi yaumin wa lailatin khamsun wa tajibu ala kulli muslim balighin akilin. Diwajibkan salat 5 waktu itu sehari 1 malam. Watajibu ala kulli muslim, diwajibkan atas orang muslim yang baligh dan berakal. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam qablal bulughi, sebelum anak-anaknya baligh, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan umurnya 7 tahun, perintahkan anaknya untuk melaksanakan daripada salat. Maka pukullah umurnya ketika 10 tahun. Kan tetapi banyak di antara kedua orang tua membiarkan anaknya untuk tidak melaksanakan daripada sholat dengan alasan kasihan, padahal orang tua tersebut akan menjerumuskan dia ke api neraka. Kewajiban seorang orang tua memerintahkan anaknya untuk melaksanakan daripada sholat tersebut, yakni sebelum dia baligh, dan ketika dia baligh maka diwajibkan untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Biar ketika dia baligh dia sudah terbiasa untuk melaksanakan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tanpa ada paksaan daripada kedua orang tuanya. Yang ketiga adalah al-aqil, yakni berakal. Orang yang berakal diwajibkan untuk melaksanakan daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama bagi orang yang sudah berakal. Ada ketika dianya belum berakal, maka dia tidak diwajibkan untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi kami sendiri dan bagi yang mendengarnya. Semoga bermanfaat walaupun sedikit. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.